Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai dampak penggunaan teflon bagi kesehatan dan lingkungan. Apa itu teflon? Bagaimana proses produksi panci teflon? Bagaimana sifat fisik dan kimia teflon? Apakah ada dampak teflon bagi kesehatan dan lingkungan? Pengertian teflon. Teflon adalah nama merek dari sebuah kompon polimer yang ditemukan oleh Roy J. Plunkett di DuPont pada tahun 1938 dan diperkenalkan sebagai produk komersial pada tahun 1946. Teflon merupakan sebuah fluoropolimer termoplastik. Teflon adalah nama dagang terdaftar dari bahan plastik yang sangat berguna, yaitu politetrafluoroetilena atau PTFE. PTFE adalah salah satu kelas dari plastik yang dikenal sebagai fluoropolimer. Kegunaan teflon adalah untuk sebagai bahan poros mesin kecil, menggantikan kaca untuk tutup botol dan keran alat laboratorium, memperrapat sambungan ulir, pelapis bahan yang tahan panas seperti wajan, panci, dan kuali, sehingga masakan menjadi tidak lengket. Pelapis tangki di pabrik kimia, dan juga sebagai pelapis dasar alat setrika. Proses produksi panci teflon. Panci dapat dibuat dengan proses pemesinan yang menggunakan metode spinning putar tekan. Pada proses ini, lembaran tipis ditekan sambil diputar pada cetakan tertentu. Benda ditekankan pada cetakan yang berputar berbentuk simetris dan dibuat dari kayu keras, dan untuk menghasilkan jumlah yang banyak digunakan cetakan dari baja licin. Bahan tersebut dapat berupa lingkaran datar. Proses putar tekan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan proses press, antara lain peralatan lebih murah, produk baru dapat dihasilkan lebih dini dan produk dalam skala besar. Kerugiannya adalah upah tenaga terlatih yang lebih tinggi dan laju produksi yang lebih rendah. Sifat kimia teflon. Teflon adalah bahan sintetik yang sangat kuat, umumnya berwarna putih. Teflon mempunyai performa yang baik pada temperatur ekstrim, tahan pada temperatur 200, negatif 240 derajat Celcius, dan tahan terhadap panas sampai kira-kira 260 sampai 327 derajat Celcius tergantung pada polimer teflon tertentu. Di atas itu, teflon mulai melunak. Di dalam api akan meleleh dan sulit menjadi arang. Teflon juga anti radiasi ultraviolet dan tahan segala cuaca dan anti lengket. Berat jenisnya kira-kira 2,2 gram per cml. Tahan terhadap banyak bahan kimia, termasuk ozon, klorin, asetik asid, amonia, sulfurik asid, dan hidroklorik asid. Satu-satunya bahan kimia yang bisa merusak lapisan teflon adalah lelehan logam alkali. Teflon tidak tahan terhadap larutan alkali hidroksida, juga kurang tahan terhadap hidrokarbon yang mengandung klor. Teflon digunakan sebagai bahan penyekat, misalnya untuk kotak penyekat, cincin geser, alat dari dampak bagi kesehatan dan lingkungan. Setelah digunakan, teflon harus dikubur di tempat pembuangan sampah, bukan dibakar. Karena apabila dibakar pada suhu tinggi akan merilis hidrogen klorida dan zat-zat beracun lainnya. Suatu penelitian yang dirilis pada tahun 2001 menyatakan bahwa teflon juga terdegradasi dalam lingkungan ke dalam suatu substansi yang beracun untuk tanaman. Sementara tingkatnya sampai saat ini, kadar terurainya TFA di lingkungan rendah. Zat bertahan untuk waktu yang lama, jadi TFA memungkinkan menyebabkan polusi dan menyebabkan kekhawatiran untuk masa depan. Perfluorooctanoic acid atau PFOA atau disebut juga C8 adalah suatu bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan teflon. Bahan anti lengket yang terdapat pada alat masak ini juga terdapat pada kemasan anti lengket. Meski berguna, PFOA bisa beresiko menimbulkan masalah kesehatan bagi tubuh. Sebab zat kimia ini bisa mengendap di dalam tubuh manusia dalam jangka panjang. Setelah melakukan uji dan pengambilan sampel, ilmuwan menemukan beberapa efek PFOA dalam kesehatan. Yang pertama dari pengujian terhadap binatang. Binatang yang digunakan antara lain kelinci, tikus, monyet yang diberi dosis PFOA yang tinggi. Mereka mengalami perubahan bentuk jantung, pengurangan berat badan, dan pengurangan berat badan.
Pemberian PFOA dengan media udara mengakibatkan binatang percobaan mengalami gangguan pernafasan, perubahan berat jantung, pengurangan berat badan, dan gangguan mata. Hal ini dalam jangka waktu panjang mengakibatkan kanker liver dan pankreas pada binatang uji. Yang kedua, dari pengujian terhadap manusia. Menurut beberapa penelitian, paparan PFOA diduga bisa menimbulkan beberapa gangguan kesehatan seperti menimbulkan kanker, termasuk kanker testis, kanker prostat, kanker ginjal, kanker kandung kemih, dan kanker ovarium. Lalu meningkatkan risiko berat badan lahir rendah pada janin, merusak organ hati dan ginjal, melemahnya sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan risiko terkena penyakit tiroid, termasuk kanker tiroid. Akan tetapi, hasil penelitian terkait dampak kesehatan dari PFOA di atas sejauh ini masih belum didukung oleh bukti ilmiah yang konsisten. Dengan kata lain, masih diperlukan studi lebih lanjut untuk mengkaji beberapa besar dampak PFOA yang berpengaruh terhadap kesehatan. Meski demikian, ada baiknya mulai membatasi paparan terhadap bahan kimia ini. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Hindari memanaskan alat masak anti lengket dalam suhu terlalu tinggi. Gunakan suhu minimal yang digunakan untuk mengolah makanan. Jika memungkinkan, ketika memasak, tempatkan kipas angin yang bertiup mengarah ke alat masak anti lengket. Atau jika ada jendela di dapur, bukalah jendela ketika memasak agar udara atau asap bisa keluar. Dan juga jangan lupa untuk mencuci peralatan masak anti lengket dengan air sabun dan spons yang lembut. Hindari menggores permukaan teflon dengan spons yang kasar, sebab adanya goresan bisa membuat teflon rusak dan harus segera diganti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.